Selamat pagi adik-adik semuanya, semoga sehat semua ya. Terima kasih. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Baik adik-adik semuanya, kita akan nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Ya, pujilah Tuhan. Baik, ya semua ikut bernyanyi. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Baik adik-adik, marilah kita berdoa. Semua lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Tuhan terima kasih karena hari ini hari yang baik. Tuhan mengantarkan kami sehingga kami bisa beribadah memuji Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan berkati adik-adik semuanya, berkati mereka sekolah mereka, berkati kesehatan mereka, berkati masa depan mereka, serta berkati juga orang tua dan keluarga mereka masing-masing. Berkati firman Tuhan dan ibadah hari ini juga Tuhan menolong supaya berjalan dengan baik, kami bisa mendengar firman-Mu, kami bisa mentaati firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita kembali nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Hidup kekal. Persiapkan Alkitabnya, ya, persiapkan duduknya dengan baik. Kita akan mendengar firman Tuhan, ya, dan kita akan menyanyikan satu lagi pujian kita kepada Tuhan, ya. Dan setelah ini kita akan mendengar firman Tuhan. Baik, kita nyanyikan pujian kita karena Allah cinta. Kasihnya
Kita akan mendengar firman Tuhan. Kami persilakan Ibu Rasmari akan menyampaikan atau menceritakan firman Tuhan hari ini. Baik, kami persilakan. Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dan kita memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Buka tangannya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu karena besar kasih Tuhan bagi kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah pencipta alam semesta dan Allah yang berkuasa di atas bumi, di dalam bumi dan di bawah bumi. Kami berdoa Tuhan untuk waktu ini berkatilah supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian pernah mendengarkan kata perjamuan Tuhan? Ada beberapa yang membuat kata-kata itu menjadi perjamuan kudus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perjamuan Tuhan. Ya, apakah arti kata perjamuan Tuhan? Ya, perjamuan Tuhan adalah sesuatu hal yang dilakukan di dalam umat beragama Kristen atau yang dilakukan di gereja. Ya, ini diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan perjamuan Tuhan karena ada artinya. Minggu yang lalu Pak Franky mengajarkan bagi orang-orang, bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengikuti ketaatan dari firman Tuhan, yaitu apa? Baptisan. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita meminta ampun untuk dosa-dosa kita mengikuti perintah Tuhan, yaitu baptisan. Setelah kita dibaptiskan, kita menjadi anggota jemaat. Kita ikut dalam perkumpulan di gereja. Namanya itu adalah anggota gereja. Dan di dalam gereja, Tuhan juga mengajarkan kita lagi tentang perjamuan Tuhan. Siapa orang yang bisa mengikuti perjamuan Tuhan? Orang yang bisa mengikuti perjamuan Tuhan di gereja adalah orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, sudah dia dibaptiskan dan menjadi anggota setempat. Karena melakukan perjamuan Tuhan ini tidak boleh main-main. Dia harus dianggap serius. Gereja harus menganggap serius juga, karena ini adalah ada makna yang di dalam perjamuan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang perjamuan Tuhan. Ya, adik-adik, dengar ya. Apakah mungkin ini adalah hal yang baru bagi kalian? Karena perjamuan Tuhan ini ada artinya. Perjamuan Tuhan mengingatkan kita akan kematian Tuhan Yesus. Nah, akan kasih Tuhan yang besar bagi kita. Nah, sebelum melakukan perjamuan Tuhan, kita harus minta ampun dulu kepada Tuhan untuk dosa-dosa kita. Layakkah saya Tuhan mengikuti perjamuan Tuhan ini? Ya, karena pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus bajunya, jubahnya dibagi-bagikan. Itulah lambangnya dari pada waktu perjamuan Tuhan ada dibagikan roti. Ya, itu untuk mengingat itu. Dan kemudian itu disebut dengan roti perjamuan Tuhan, itu dipecah-pecah untuk mengingat bahwa penderitaan Tuhan bagi kita. Dan ada air anggur untuk mengingat bahwa darah Tuhan Yesus sudah dicurahkan. Ya, darah Tuhan Yesus dicurahkan ketika prajurit menusuk lambung Tuhan Yesus. Nah, apakah masih ingat bagaimana dulu Tuhan Yesus ketika diadili dan disalibkan? Kita akan mendengarkan cerita hari ini ya. Tuhan Yesus
adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu semuanya. Dan dia tahu juga iblis tidak senang orang-orang Kristen mengetahui dan mengingat tentang penderitaan Tuhan Yesus dalam kematiannya. Karena kalau orang-orang percaya, orang-orang Kristen mengingat tentang kematian Tuhan Yesus, mereka akan bergembira, mereka akan senang karena ada pengharapan. Setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, kita punya pengharapan jadinya bahwa kita tidak akan terus mati, tapi kita akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan itu akan memberikan kita jaminan bahwa setelah kematian dan dibangkitkan, kita punya hidup yang kekal selama-lamanya di surga. Nah, pada waktu Tuhan Yesus sebelum disalibkan, Tuhan Yesus adakan perjamuan Paskah. Di situ Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang roti yang dipecah-pecah dan dibagikan kepada murid-muridnya, dan diberikan juga anggur. Pada waktu itu mereka melakukan itu adalah untuk menyambut perayaan Paskah. Dan dulu juga pada zaman Musa, Tuhan menyuruh kepada Musa supaya orang Israel membuat darah domba di pintu mereka, disapukan ya, artinya disapukan itu dioleskan darah domba supaya malam itu ketika malaikat Tuhan lewat, anak-anak dan orang yang tinggal di dalam ini bahkan ternak mereka tidak mati ya. Dan itu terjadi ketika malaikat Tuhan berjalan, orang-orang Israel yang ada tanda disapukan darah ini mereka selamat. Dan akhirnya Firaun yang melihat ini, dia tidak bisa lagi mengeraskan hatinya. Akhirnya dia mengizinkan bangsa Israel pergi untuk merayakan Paskah. Nah, pada saat itulah bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika zaman sekarang kita merayakan perjamuan Tuhan tidak hanya pada waktu kita mau merayakan Paskah. Kita tergantung gerejanya bisa merayakan perjamuan Tuhan sesuai dengan aturan dalam gereja masing-masing. Nah, karena apa? Tujuan orang melakukan perjamuan Tuhan adalah untuk mengingat kematian Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Jadi sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Tuhan mengingatkan kepada gereja untuk mengadakan perjamuan Tuhan. Dan itu adalah hal yang sangat penting supaya orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka mengingat bagaimana Tuhan Yesus pengorbanannya dan mengingat kematian Tuhan Yesus ya. Jadi arti roti itu adalah bagaimana Yesus memberikan contoh ketika waktu Paskah. Memang murid-murid ya, waktu mereka menjelang Paskah memang murid-murid melihat langsung bagaimana Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti ya yang ada di tangannya dan membagikannya. Lalu juga Tuhan Yesus membagikan anggur ya kepada mereka. Dan pada waktu bangsa Israel mereka sesudah keluar dari Mesir, mereka tetap melakukan perjamuan ini untuk mengingat lagi bagaimana mereka lepas dari bagaimana mereka keluar dari Mesir ya, diberikan Tuhan pertolongan. Nah, itu dasarnya. Nah, ketika Tuhan Yesus di kayu salib, dia darahnya tercurah dan bajunya seperti tadi ya, jubahnya yang saya ceritakan tadi dibagi-bagikan ya. Nah, itulah arti dari kita mengadakan perjamuan Tuhan. Roti itu tadi dipecah-pecah dan anggur itu adalah lambang darah Tuhan Yesus yang dicurahkan. Nah, siapa yang layak melakukannya? Tadi sudah saya katakan, orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, orang yang sudah dibaptiskan, orang yang sudah menggabungkan diri dalam sebuah gereja ya. Ya, itu ketika diadakan perjamuan Tuhan. Nah, orang-orang sekarang karena ini online ya,
karena orang tidak bisa ke gereja, ada juga beberapa hamba Tuhan yang mengadakannya online. Jadi memberitahu kepada gereja, anggota gereja, sehingga mereka bisa mengadakan perjamuan Tuhan bersama-sama ketika live streaming atau Zoom ya. Dan mereka sebelum memakan roti dan juga anggur itu, mereka mengakui dulu dosa-dosanya, memohon pertolongan Tuhan agar mereka layak untuk melakukan perjamuan Tuhan. Nah, adik-adik, kepada kita semuanya juga kita mengikuti teladan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ketika dia sudah mati, murid-muridnya mengingat lagi bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan. Ini bukan karena Tuhan Yesus ini adalah Tuhan, tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa ada hal-hal yang kita harus serius ya, harus sungguh-sungguh mengingatnya dan melakukannya. Karena itu sesuai dengan kehendak Allah ya, karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam itu juga bersama murid-muridnya dia memecahkan roti. Dia mengatakan, inilah tubuhku ya. Ketika itu mereka belum mengerti bagaimana itu adalah tubuh Tuhan, karena Tuhan masih hidup ya. Dan inilah darahku, kata Tuhan Yesus. Mereka juga tidak mengerti mengapa Tuhan Yesus mengatakan anggur yang akan mereka minum itu darah Tuhan, padahal Tuhan masih hidup dan di depan mereka. Namun setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga, murid-murid ke-12 ini mengerti apa yang Tuhan maksudkan dan mereka melakukannya. Karena itulah sampai sekarang kita di dalam gereja ada namanya perjamuan Tuhan ya. Nah, kita hari ini juga belajar ya bagaimana kasih Tuhan yang besar kepada kita ya, anak-anaknya. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu memperhatikan dan menolong kita. Tuhan juga memberkati kita ya. Nah, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti ya apa yang harus kita lakukan. Kalau kita berada di suatu tempat dan tempat itu jauh dari gereja kita, bagaimana saya melakukan itu, Kak Lasma? Nah, kita bisa menggabungkan diri ke gereja setempat, di mana kita bisa bertumbuh dan kita bisa menjadi bagian dari mereka, dari gereja itu, serta mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, termasuk juga dalam mengikuti perjamuan Tuhan. Nah, bagi kita, adik-adik yang masih kecil, yang masih belajar, nanti ada waktunya kalian akan mengerti juga tentang kebenaran firman Tuhan, tentang perjamuan Tuhan ya. Dan Tuhan mengatakan bahwa kita harus melakukannya sampai Tuhan Yesus datang, seperti ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Korintus ya. 1 Korintus 11 ayat 26 ya. Oke, saya bikin dulu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya. Jadi ketika kita mengadakan perjamuan Tuhan, mari kita ingat bahwa kita sedang menceritakan, bahwa kita sedang mengingat, dan bahwa kita mengikuti dan mentaati firman Tuhan, mengingat lagi bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib untuk kita. Mari kita hafalkan bersama-sama 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26, 1, 2, 3. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus akan datang lagi yang kedua kalinya? Dulu sudah lahir dan sudah mati dan bangkit dan sudah naik ke surga, tapi akan datang lagi untuk kedua kalinya, untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus,
orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang sudah selamat. Yang tadi saya katakan, ketika kita menerima Tuhan Yesus, nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Nama kita sudah dicatat oleh Tuhan. Jadi kalau kita pada waktu kedatangan Tuhan tidak meninggal, kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan ke angkasa. Ya, jadi kita sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ada perintah Tuhan yang akan kita lakukan. Tentunya perintah Tuhan itu ada beberapa lagi di dalam Alkitab bisa kita temukan. Kita bisa tahu isi hati Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu, mari membaca firman Tuhan satu pasal satu hari, ya pelan-pelan ya. Kalau sudah bisa satu pasal satu hari, bisa kita tingkatkan 2 pasal, 3 pasal, dan seterusnya. Yang penting kita mau mengasihi firman Tuhan, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, perintah Tuhan yang selanjutnya adalah melalui gerejanya, yaitu baptisan, dan juga ada perjamuan Tuhan. Kita melakukannya tidak kepada semua orang. Ada tadi aturannya kepada orang-orang yang sudah menjadi anggota gereja. Dan ketika kita juga sudah menjadi anggota gereja, kita melakukan perjamuan Tuhan dengan serius, dengan hormat dan sopan ya. Artinya kita harus mengakui dosa-dosa kita juga dan mau minta ampun pada Tuhan serta mengatakan, layaklah Tuhan, layakkanlah saya untuk mengikuti perjamuan Tuhan ini. Ampunilah semua dosa-dosa saya. Nah, hari ini kita melihat bagaimana maksud dari perjamuan Tuhan. Apa maksudnya kita melakukan perjamuan Tuhan? Nah, harapan saya, teman-teman, adik-adik, dan semuanya kita di sini mungkin ada yang sudah pernah mengikuti perjamuan Tuhan di gereja. Mungkin juga ada yang belum pernah. Tapi kita boleh mengerti bahwa ada kehendak Tuhan tentang perjamuan Tuhan kepada kita. Dalam perjamuan Tuhan ada 2 hal, yaitu ada roti yang dipecah-pecah, ya, dan yang kedua ada anggur, ya, yang kita minum dalam bentuk yang kecil, ya, itu bisa jus anggur seperti itu, ya, yang disiapkan dan kita minum dalam tempat yang kecil, sloki seperti itu namanya. Nah, roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus, ya, dan anggur melambangkan darah Tuhan Yesus. Jadi dengan seperti ini kita boleh mengerti bagaimana maksudnya perjamuan Tuhan dan apa tujuannya, dan kita juga menjadi orang-orang yang bisa melakukannya, mengikutinya, karena kita mengikuti kehendak dan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau mentaati firman Tuhan dan mau mengikuti apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Sampai di sini firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan yang memberikan penjelasan, biarlah Roh Kudus yang mengajari, biarlah Roh Kudus yang memimpin dan memberikan pengertian yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Engkau yang menjamah semua hati kami, pikiran kami, teman-teman kami dimanapun berada, Tuhan melindungi mereka. Berkati adik-adik sekolah minggu yang sedang bertumbuh, biarlah mereka bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Biarlah mereka bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Di tengah perkembangan zaman dan teknologi sekarang, banyak yang menjadi bingung. Kami kadang bingung mengikuti yang mana, karena banyak juga yang mereka mengikuti apa yang baik menurut hati mereka. Kami mau belajar lagi mengetahui kehendak Tuhan dan mau mengikutinya. Untuk sementara dalam keadaan pandemi, mungkin beberapa orang atau beberapa gereja tidak bisa mengadakan perjamuan Tuhan, tapi berkatilah supaya kami selalu ingat bagaimana pengorbanan dan kasih Tuhan yang besar bagi hidup kami. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kami tetap berdoa buat adik-adik kami. Berkatilah Arusyedo Alwani, berkati juga Joani, berkati juga Yuka dan Siho, berkati Stella Stephen, berkati juga Alberto Simatupang, berkati Yukiko di Semarang, Keden Jeremili di Jakarta, berkati juga
Yemima di Semarang, Ibu Kuniko, Ibu Tamura, Akiko Tamura di Jepang, dan semua teman-teman kami Tuhan yang kami belum sebutkan namanya. Kami sungguh memohon turunlah berkat Tuhan bagi mereka dan keluarganya. Kami mohon Tuhan menjagai di masa pandemi, kami tetap dijaga Tuhan, dilindungi, tetap sehat. Kami tetap beriman bahwa Tuhan yang bisa melewatkan masa-masa pandemi ini dengan cepat, dengan pertolongan Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati saudara-saudara kami di seluruh dunia, dan orang-orang yang mungkin sekarang sedang sakit, kami mohon berikan mereka kekuatan, cukupkan keperluan kebutuhan mereka, karena Engkau adalah Bapa yang maha besar dan maha murah. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, kami serahkan Pak Franky lagi. Baik, demikian cerita firman Tuhan untuk kita hari ini. Adik-adik semuanya, kita akan nyanyikan lagi pujian kita kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Agar iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Baik, kita berdoa, lipat tangannya, kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan memberikan kami waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang pujian dan persembahan hari ini. Berkatilah adik-adik di mana saja mereka berada. Tuhan juga memberkati kesehatan mereka, memberkati orang tua mereka masing-masing, memberkati juga iman mereka supaya makin bertumbuh. Terima kasih. Kami mohon Tuhan memberkati juga kondisi ini supaya makin hari makin baik, supaya kami bisa kembali kepada kehidupan yang normal, aktivitas yang normal, serta kami bisa beribadah kembali dengan tatap muka. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.